Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, mari kita melanjutkan pengajian kita. Ini penjelasan mengenai pasal yang selanjutnya, faslun fi nawaqidil wudu. Pasal yang menjelaskan tentang sesuatu yang membatalkan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana pasal suci. Nawaqidul wudu'i utawi pira-pira perkara kang batalke wudu. Nawaqidul wudu'i utawi pira-pira perkara kang batalke wudu iku arba'atu asya'a ana papat pira-pira perkara. Iku arba'atu asya'a ana papat pira-pira perkara. Asya itu jamak dari kata syai'un ya. Jamak taksir dari kata syai'un itu asya. Jadi sesuatu yang membatalkan wudu itu ada 4 ya. Al awalu utawi kang pertama iku al khariju perkara kang metu. Iku al khariju perkara kang metu min ahadis sabilaini saking salah suwijine dalan loro. Min ahadis sabilaini saking salah suwijine dalan loro. Min kubulin nyotone saking dalan ngarep. Min kubulin nyotone saking dalan ngarep. Au duburin utawa dalan mburi. Ya, yang pertama ya, adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan. Artinya dua jalan ini adalah kubul dan dubur ya. Dari jalan depan ataupun dari jalan belakang. Rihun rupone angin. Rihun rupane angin au ghairuhu utawa liyane angin. Au ghairuhu utawa liyane angin illal maniya angin mani. Illal maniya angin mani. Jadi yang keluar dari kubul ataupun dubur itu berupa angin ya atau selain daripada angin. Ya. Illal mani kecuali mani. Jadi kalau misalkan kita inzal keluar mani itu tidak membatalkan wudu, namun kita terkena hukum jinabah. Jadi kalaupun kita wudu, kita misalkan keluar mani dalam keadaan wudu, kita tidak batal wudunya, namun hukum kita terkena hukum jinabah, sehingga kita tidak wajib wudu tapi kita wajib untuk mandi ya. Nah, angin atau selain daripada angin ini misalnya gini. Ada kasus seseorang itu dia menelan uang logam ya, 500-an atau 1000 yang kecil itu tertelan tidak sengaja. Nah, kemudian setelah melalui beberapa terapi, beberapa proses penyembuhan, keluarlah uang logam itu dari dubur. Nah, keluarnya uang logam dari dubur itu membatalkan wudu. Kemudian pertanyaannya, apakah uang logamnya itu najis? Yaitu najis, tapi harus dibersihkan. Setelah bersih dengan tata cara pembersihan najis, ya nanti mungkin di bab berikutnya ada, maka uang itu menjadi suci. Artinya suci, tidak najis lagi. Dan boleh tidak kalau untuk dibelikan? Ya boleh, tidak apa-apa. Nah, pertanyaannya kalau misalkan uang itu belum dibersihkan najisnya, belum disucikan, boleh tidak untuk beli? Ya ini ikhtilaf ya, tapi boleh saja. Ini kan bukan terkait tentang nilai daripada uangnya, tetapi zatiyah uangnya itu sendiri. Oke ya, ada yang lebih penting daripada sekedar keluarnya uang dari dubur tadi ya, yaitu apabila ada sesuatu yang keluar dari kedua jalan, baik itu kubul maupun dubur, otomatis membatalkan wudhu kita, terkecuali apabila keluar mani. Asani utawi nomor pindune iku zawalul akli ilange akal. Binaumin kelawan sebab turu. Au ghairihi utawa liyane turu. Illa nauma qaidin angin turune wong kang lungguh
illa nauma qaidin angin turune wong kang lungguh mumakkinin kang netepake maq'adatahu ing pelungguhane wong minal ardi saking bumi. Sesuatu yang membatalkan wudhu yang kedua yaitu hilangnya akal. Ya, hilangnya akal itu sebab apa? Binaumin, bisa jadi karena dia itu sebab tidur. Kita kalau tidur kan akalnya hilang ya, karena beda antara tidurnya saya panjenengan semua dengan tidurnya para wali, para anbiya. Itu kan kalau para nabi, para wali itu kalau tidur matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Kalau kita ndak, matanya tidur yo hatine yo tidur. Buktinya mimpinya sampai macam-macam. Kadang ada yang mimpi jadi presiden, kadang ada yang mimpi nyebar undangan, ada yang mimpi dikondangin. Itulah, itu artinya kan kita selain matanya tidur juga hatinya tidur, sehingga otomatis ketika kita tidur akal kita menjadi hilang ya. Au ghairihi, atau sesuatu yang lain selain tidur, misalnya mabuk atau sakit keras panas ya. Kita badannya panas menggigil sampai akhirnya pikiran kita itu hilang. Karena biasanya manusia itu kalau dia mengalami sesuatu yang luar biasa hebat, dia akan hilang ingatannya. Contohnya kalau misalnya ada orang melihat setan, dan dia ketakutan banget sehingga dia itu ngoceh ndak karuan itu. Nah, itu berarti akalnya hilang ya. Atau karena mabuk, orang sholat itu kan tidak boleh dalam keadaan mabuk. Makanya banyak hal yang membuat kenapa miras itu menjadi haram, karena diantaranya merusak sholat kita. Orang mabuk itu kan akalnya hilang. Buktinya kalau ada orang mabuk kemudian ada tiang listrik, dia dipeluk tiang listriknya, di I love you sama tiang listrik lah, itu kan berarti karena akalnya itu hilang. Nah, kemudian yang berkaitan dengan tidur, ada tidur yang tidak membatalkan wudhu, yaitu tidurnya orang yang duduk dan menetapkan tempat duduknya atau bokongnya itu ditetapkan ke tempat duduknya. Artinya misalnya kita duduk dalam keadaan sila ya, nah kita kan tidak obah-obah gitu ya, itu apa namanya, tidak membatalkan wudhu. Ada yang tanya kenapa kalau duduk itu tidak membatalkan wudhu. Yang pertama, kalau duduknya itu panggonannya itu tempat kita menetapkan tempat duduk kita itu dengan rapat, ketika kita buang angin itu kemungkinan nanti tidak akan terasa, atau bisa jadi malah menekan untuk tidak keluar angin ya. Itu yang pertama, artinya meminimalisir terjadinya kita kentut. Kemudian yang kedua, orang yang tidur sambil duduk itu kemungkinan besar ya, biasanya dia akan tetap terjaga. Buktinya kalau misalkan mas-mas ini sholat Jumat kemudian tidur sambil duduk, itu begitu di sendol itu, jangankan sendol, sampai masih kremeng-kremeng itu suara khutbah itu ya, kita ngantuk-ngantuk itu masih kremeng-kremeng, masih kedengaran itu. Apalagi kalau sampai ditepuk bahunya, komat mas, itu langsung jengkelek, langsung tangi itu. Artinya akalnya itu tidak hilang sepenuhnya dan dia masih sadar betul dia itu tidur di masjid tapi sambil duduk. Beda dengan orang yang tidurnya itu ya biasa berbaring dan lain sebagainya, itu pasti akalnya itu akan hilang gitu ya. Asalisu utawi nomor telune iku iltiqa'u basyarati rajulin, ketemune kulit lorone wong lanang. Iku iltiqa'u basyarati rajulin, ketemune kulit lorone wong lanang ya. Wa mra'atin lan wong wedok, wa mra'atin lan wong wedok kabiraini kang gedhe karone, kabiraini kang gedhe karone, ajnabiyaini tur kang liya karone, ajnabiyaini tur kang liya karone, min ghairi hailin saking tanpa aling-aling, min ghairi hailin saking tanpa aling-aling ya. Yang ketiga, bertemunya kulit laki-laki dan perempuan atau bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan yang sama-sama besar dan dia itu bukan muhrim, min ghairi hail, tanpa ada penghalang.
Kalau bersentuhan karena ada kain, misalnya kita pakai baju kemudian tanpa sengaja tersentuh, atau kita pakai sarung tangan karena kita masih dalam keadaan pandemi, kita pakai sarung tangan plastik atau sarung tangan yang lain, kemudian jari kita menyentuh jari wanita lain, itu tidak apa-apa ya, tidak apa-apa karena ada penghalang ya. Tapi kalau dalam kitab takrib Fathul Muin, bersentuhannya itu meskipun ada penghalang, tapi kalau dibarengi dengan syahwat maka itu bisa membatalkan wudhu. Jadi memang fungsinya itu di syahwatnya itu kayaknya sih ya. Garis tebalnya itu terkait dengan syahwatnya itu. Kita bisa jadi bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan tapi tidak ada syahwat. Nah, kalau di Syafinah itu tetap batal. Kalau di takrib ya tetap batal, tapi juga meskipun ada penghalang, kemudian kita saling bersentuhan antara baju kita, baju lengan baju kita dengan lengan baju wanita yang lain misalnya gitu ya. Nah kemudian kita ini ada syahwat kepada si dia, ya kita batal wudunya itu. Intinya bertemunya kulit laki-laki dan perempuan itu membatalkan wudhu. Bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan yang sama-sama besar, kemudian bukan muhrim, itu membatalkan wudhu. Tapi kalau misalkan kulit saya menyentuh dengan kulit anak TK itu, walaupun cantik, itu kan saya sama anak TK itu kan itu sudah anak saya itu kan gitu ya. Kemudian kulit itu mana saja ya, seluruh tubuh kecuali ya gigi dan kuku gitu loh. Jadi misalkan ada mas ya, ini kukunya panjang, nah itu ada mbak kukunya panjang, nah itu kalau kuku dengan kuku bersentuhan itu tidak apa-apa ya. Kuku dan kuku bersentuhan tidak apa-apa. Atau gigi ya, aku pengen menyentuh gigimu loh, ya tidak apa-apa, pakai kuku pakai jari pun tidak apa-apa kalau giginya perempuan itu ya disentuh gitu loh. Tapi kalau misalkan tidak selain gigi dan kuku, yo tidak boleh gitu ya. Kenapa kok kuku dan gigi itu tidak apa-apa? Karena itu bukan bagian dari kulit. Itulah. Kuku adalah bagian tersendiri, gigi pun adalah bagian dari tulang. Kalau rambut Pak itu batal ya batal, karena rambut itu adalah bagian dari kulit juga. Ya. Jadi tidak usah aneh-aneh lah. Kalau kita punya wudhu ya tidak usah disentuh gitu. Si wanita yang lain itu. Kalau mazhab Syafi'i kan istri pun bukan muhrim ya. Karena kalau muhrim berarti nanti tidak boleh untuk dijima. Kan gitu. Tapi kalau mazhab Hambali tidak apa-apa. Nah ini sebenarnya kita kan banyak kolaborasi, artinya mazhabul arba itu kan bisa digunakan. Yang penting kita tahu teori dan ilmunya. Tidak boleh kita semena-mena dalam bermadhab, itu tidak boleh. Ar-rabi'u utawi nomor papate iku masuk kubulil adamiyyi, ngemek kubule anak Adam. Iku masuk kubulil adamiyyi, ngemek kubule anak Adam. Au halqati duburihi, utawa bolongan dubure anak Adam. Au halqati duburihi, utawa bolongan dubure anak Adam. Bibat nirrohati, kelawan jerone epek-epek, kelawan jerone telapak tangan. Bibat nirrohati, kelawan jerone telapak tangan. Au butunil asabi'i, utawa jerone piro-piro driji. Au butunil asabi'i, utawa jerone piro-piro driji. Yang keempat, sesuatu yang membatalkan wudu yaitu menyentuh kubul anak Adam atau manusia. Au khalqati duburihi, atau lubang dubur daripada anak Adam. Bibatir rohati, dengan telapak tangan yang ada dengan telapak tangan. Au butunil asobi, atau jari bagian dalam ya. Kalau misalkan kita menyentuh kubul kita dengan jari bagian luar itu tidak apa-apa. Misalnya kok habis wudhu lah sampai kok gatel itu ya dikukur-kukur aja tidak apa-apa. Tapi ingat harus pakai yang bagian luar. Kalau pakai bagian yang dalam tidak boleh. Nah ini terkait dengan kubul ataupun duburnya itu apakah milik sendiri atau orang lain. Bisa jadi, bukan bisa jadi, artinya termasuk juga milik orang lain. Bahkan milik anak kecil. Misalnya kita punya adik kecil, dia habis mandi kan tidak pakai baju, mau dipakai baju itu. Nah kemudian kita masih punya wudhu, kok kita megang-megang
kemaluannya itu ya tetap batal gitu loh. Ya. Kecuali tadi kalau kita menyentuhnya dengan jari bagian luar ya, atau tidak dengan telapak tangan. Sikil biaya Pak, ya enggak apa-apa sikil. Jadi kalau sampean gatal misalkan atau apa ya bolehlah pakai sikil. Gitu ya. Jadi ada 4 hal dalam kitab Safinah yang menjelaskan tentang batalnya wudhu. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari kubul ataupun dubur ya. Baik itu berupa angin, berupa gas, berupa kentut ataupun yang lain. Kecuali mani ya. Kemudian yang kedua, hilangnya akal karena sebab tidur ataupun sebab yang lain ya. Kecuali tidurnya orang yang menetapkan posisi duduknya menetap di atas tempat duduk atau di atas bumi gitu ya. Itu tidak membatalkan. Yang ketiga, bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan yang sama-sama besar, yang bukan siapa-siapa atau bukan muhrim ya, tanpa ada penghalang gitu, tanpa ada penghalang. Ini kan saking hati-hatinya Syekh Syamil Al-Hadrami itu sampai kemudian memunculkan hukum min ghairi ha'il, tanpa penghalang, kabirain ajnabin, sama-sama besar dan bukan orang lain. Karena biasanya kalau sudah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan siapa-siapanya, maka akan timbul perasaan ser-seran dan deg-degan itulah. Yang keempat, memegang ya, atau menyentuh ubul dan dubur daripada manusia, baik itu milik sendiri ataupun milik orang lain. Dengan apa? Bibat nirroha, telapak tangan ya, atau butunil asobi, driji atau jari jemari bagian dalam. Oke ya. Jadi itu, mohon maaf kalau ada kesalahan penjelasan dan lain sebagainya. Jangan lupa nanti tetap cek di Google Classroom ya. Kita nanti akan masih tetap bersama dalam dirosah di kelompok D23 ini sampai semester depan juga ya. Jadi kita tetap akan belajar dan nanti kita juga akan ada evaluasi semacam UAS lah ya, semacam UAS. Nanti UASnya teknisnya bagaimana saya akan sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.